Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Dengan rahmatullah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu hikmah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana saat ini kita bisa hidup di sebuah negara yang aman tentram dan dijauhkan dari satu umat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam akhir surat Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan di mana kita diberikan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan di mana kita jadikan umat yang dibenci dan juga umat yang sesat. Menurut Al-Utsaimin di dalam tafsir Juz' Amma menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-maghdub adalah al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi yang selalu ngeyel dalam masalah syariat. Dibilang begini, protes begitu. Dibilang begitu, protes begitu. Protes yang tujuannya ingin mempermudah, tapi justru Allah Subhanahu wa taala malah mempersulit. Adapun ad-dhalin, saya ingin mengatakan bahwa yang dimaksud adalah al-nasara, yaitu mereka yang begitu rajin ibadah, mereka yang begitu rajin khudu kepada Allah, akan tetapi ibadahnya atau ketaatannya tidak didasarkan kepada dalil yang jelas. Artinya mereka suka membuat-buat di dalam agama. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang suka membuat-buat atau menambah-nambah di dalam agama. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Kita sering baca berulang-ulang tuh di akhir surat Al-Kahfi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada orang-orang yang menyangka bahwa dengan ketaatannya itu akan menyelamatkan diri di akhirat. Ya, tetapi hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan ya, mereka adalah orang-orang merugi dan mereka menganggap bahwa mereka sudah berbuat sebuah kebaikan. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan kaum al-maghdub ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum yang luar biasa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang kemaksiatannya itu sangat banyak. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dosa atau kemaksiatan yang dibuat oleh al-Yahud adalah
bagaimana mereka membunuh para nabi. Nabi aja dibunuh. Jadi rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu nabi yang di bawah makar untuk dibunuh oleh kaum Yahudi adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa pada saat itu ketika menjadi nabi dan rasul selalu aktif memberikan masukan-masukan, atau dalam sudut pandang mereka adalah kritikan-kritikan kepada raja yang hidup pada saat itu, dan juga kepada penghulu-penghulu atau tokoh-tokoh agama Yahudi yang menyimpang. Sehingga dia rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam di bawah makar mereka akan dibunuh, akan disalib. Yang maksudnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di subuh ini alangkah baiknya kita membahas atau menguak fakta di balik sejarah hidupnya Nabi Isa dari A sampai Z, dari hidup, dari dilahirkan sampai dengan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi para ulama yang lain mengatakan seperti Gus Bahak lebih mengambil pendapat bahwa Nabi Isa itu tidak diangkat, tapi diwafatkan seperti biasa. Ya, ini para mufassir terbagi menjadi dua tentang konsep bagaimana Nabi Isa dikembalikan kepada Allah. Yang pertama berpendapat bahwa Nabi Isa itu diangkat, bal rafa'ahu Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ya, walakin syubbiha lahum. Mereka Yahudi tidak membunuh, tidak mensalib, tapi diserupakan. Kemudian dalam ayat lain diangkat. Tetapi ada kata-kata mutawaffika, ya, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan engkau. Nah, dengan adanya ayat ini sebagian para ulama termasuk Gus Bahar lebih memilih pendapat bahwa Nabi Isa diwafatkan seperti biasa, kemudian jasadnya diselamatkan. Banyak sekali hal-hal yang unik dari diri Nabi Isa alaihissalam. Yang paling unik itu adalah dia dilahirkan dalam keadaan tidak punya ayah. Akan tetapi dalam semua mukjizat, hadirin rahimakumullah, itu ada yang bisa diilmiahkan dan ada yang tidak bisa diilmiahkan. Dan luar biasa, seiring perjalannya sains, seiring perjalannya ilmu pengetahuan, ini kelahiran Nabi Isa bisa diilmiahkan dengan berbagai macam percobaan yang dilakukan oleh para ahli terhadap tikus, bahwa singkatnya, bahwa dalam diri semua manusia itu memiliki zat-zat yang terkandung dalam sperma dan juga ya, zat-zat yang terkandung di dalam sel telur. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan ketika ditanya oleh Maryam apakah bisa seperti ini, jawaban Allah cuma kun fayakun, karena pada saat itu belum berkembang ilmu pengetahuan. Saat ini sudah dikuak, dan itu menjadi sesuatu yang biasa oleh para ahli biologi molekuler ketika mereka mengambil zat-zat pembentuk daripada sel telur itu dari bawah kulit, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah saja mengambil zat-zat sperma, kandungan sperma dari bawah kulitnya Maryam, kemudian dikumpulkan, kemudian disalurkan ke ovarium itu berlari dari tubak falopi kemudian ke rahim, ya, dan sel sperma itu dialirkan ke rahim, dipertemukan sehingga menjadi zigot, ya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita susun dari awal dulu bagaimana kita memahami fakta dan interpreting. Nah, ini dia Pak. Banyak sekali yang diambil manfaat dari proses kelahirannya Nabi Isa dari rahimnya Maryam. Ya. Jadi dalam memahami Al-Qur'an itu ada namanya penafsiran, ada namanya interpreting, atau ada yang namanya pemahaman. Penafsiran dengan pemahaman berbeda. Penafsiran itu adalah al-bayanat, penjelasan. Bisa tafsir Al-Quran bil-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadri,
Al-Qadru itu apa? Ternyata fi lailatin mubarakah. Yang dimaksud dengan Al-Qadru adalah lailatul mubarakah, malam yang dipenuhi keberkahan. Itu penafsiran Quran dengan surah. Gitu ya. Ada juga penafsiran daripada Al-Quran dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak dijelaskan oleh Al-Quran secara tafsir, secara terperinci, tapi dijelaskan dalam apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Misalnya aqimis sholah 82 kali, aqimis sholah. Ya, akan tetapi di dalam Al-Quran tidak pernah menjelaskan bagaimana itu kaifiyat sholat minat takbir ila taslim, dari takbir sampai salam, nggak pernah. Mengangkat tangannya seperti apa, ya, kemudian juga tahiyat awalnya seperti apa, itu nggak pernah. Itu semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW, baik dengan penjelasan secara lisan, ya, baik dengan penjelasan secara kaifiyat. Dan Rasulullah SAW pernah naik mimbar, ya, sholat di mimbar untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat. Maka muncullah tuh kitab-kitab sifat salat Nabi Syekh Al-Albani, sifat salat Nabi Ibn Qayyim, sifat salat Nabi Syekh Bin Baz, sifat salat Nabi Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi. Banyak sifat salat Nabi itu yang menjelaskan tentang bagaimana kaifiyat salat minat takbir ila taslim. Kemudian juga ada, ya, penjelasan Al-Quran oleh para sahabat. Ya, biasanya dijelaskan oleh tarjumanul Quran, yaitu Ibnu Abbas. Ya. Maka sering sekali Ibnu Abbas itu dinukil pendapatnya. Ada juga penjelasan Al-Quran oleh bahasa, ya, oleh penelitian bahasa yang disampaikan oleh Arab Badui. Ya, misalnya wa fatihata wa abba. Abba itu apa? Ya, itu tidak dikenal ketika Al-Quran menyampaikan Abba. Orang-orang Arab Hadarah, orang-orang kota itu nggak kenal Abba apaan, Abba apa. Ya, kemudian dicarilah oleh para mufasir dan didapatkan penjelasannya dari Arab Badui, ya, Arab yang bahasanya masih buhul, Arab asli, ya, yang bahasanya masih menggunakan bahasa Arab Aribah, Arab asli. Arab kan ada Aribah, ada Al-Musta'aribah, Arab yang udah campuran, ya. Ada juga Arab Hadarah, Arab modern. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Abba itu adalah rumput-rumput kering. Jadi di surga nanti ada fakihah, ya, buah-buahan, dan juga Abba, rumput-rumput kering. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membuka menjelaskan tentang Nabi Allah Isa alaihi salam dalam Al-Qur'an 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna matala Isa indallahi kama sali Adam." Bahwa sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin. Allah menciptakan Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Ini sudah kata kunci nih, bagaimana Nabi Isa terbentuk. Ternyata diciptakan sama kayak Adam dari sari pati tanah. Udah ketemu, berarti bahan-bahannya dari bahan-bahan manusia. Isa itu bukan ujuk-ujuk pelendung langsung, ya, Maryamnya langsung nembung, langsung hamil. Ini udah ada kata kuncinya Allah kasih, gitu ya. Dan ini bagi orang-orang yang pandai dalam memahami, luar biasa. Kata-kata kunci itu akan diungkap menjadi sebuah temuan-temuan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal bahril masjur, dan demi laut yang di dalamnya ada api yang meletup-letup. Bagi orang biasa, oh, itu inti bumi, selesai, gitu ya. Bagi orang yang rasikh, bagi orang-orang yang ahli-ahli memahami,
kata-kata kunci itu akan dijadikan sebuah bahan penelitian, bahan renungan. Kok laut, ya, para penyelam itu sering sekali melihat di dalam kedalaman itu ada api. Padahal air laut itu adalah air yang seharusnya api itu bisa padam. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi, nah ini dia nih. Nanti kita akan temukan bagaimana fakta tentang bagaimana Nabiullah Isa diciptakan, bahwa hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Nabiullah Isa alaihissalam, bahwa yang dimaksud dengan al-bahrul masjur, kalau kita pahami, ya, itu merupakan bagian kata kunci yang sebenarnya ini ketika revolusi Inggris, revolusi Prancis ini sudah ditemukan bahwasannya di dalam kandungan air itu bisa dibikin bahan bakar. Ya, ini bukan penafsiran tapi pemahaman. Itu. Bagaimana konsepnya? Ini air, Pak, kalau bahasa kimianya H2O. Di dalam air itu ada dua kandungan. Pertama, hidrogen yang muatan yang satu, ya, H2O. Dan airnya itu muatannya dua. Maka ketika ketika hidrogen dan oksigennya dipisahkan, namanya itu dikatalis. Gitu. Proses pembuatan sabun kan, itu sabun itu, ya, terbuat dari garam dan minyak, kemudian disatukan dan bisa dikatalis lagi, dipisah lagi. Nah, katalisatornya ini yang mahal, memisahkan antara air dan hidrogen, ya. Nah, airnya dipisahkan, dibuang menjadi bahan buangan, dan hidrogennya dibakar. Dan hidrogen itu merupakan atom yang sangat ringan, sehingga kalau kita mau menerbangkan balon udara harus dikasih api, dikasih hidrogen, gitu. Di luarnya oksigen berat, hidrogen satu, ringan, sehingga, ya, ruang di dalam balon udara itu lebih ringan dibandingkan dengan ruang yang ada di luar balon udara, sehingga balon udara bisa naik. Gitu konsepnya. Itu pemahaman. Sehingga ada, ya, seorang yang menemukan namanya Banyu Geni tahun 2000 berapa tuh? Saya waktu itu ngajar di Insan Pendikia, Insan Pendikia Telkom. Saya bahas tuh ke anak-anak IPA, luar biasa itu Banyu Geni, namanya siapa gitu. Dia sudah diuji cobakan di dalam KTT non-blok di Bali. Ya, dimasukkan si Banyu Geni itu ke dalam sebuah mobil, dan mobil itu jalan. Ya, yang mahal itu ada katalis. Lagi-lagi hadirin rahimakumullah, ada pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya ini, penemuan ini, sehingga orang itu penemu itu cuma muncul 3 bulan atau berapa terus hilang. Diculik sama Intel. Gitu. Dan ini sudah berkali-kali. Ya. Sejak dulu juga sudah bisa ditemukan bahwa air itu bisa menjadi bahan bakar. Dari mana inspirasinya orang Indonesia itu? Namanya siapa ya? Susilo atau apa? Ya. Dia dari Al-Quran, dari surat At-Tur, wa kitabim mastur, wal bahril masjur, dan demi air laut yang di dalamnya ada kandungan api. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pemahaman. Nanti kita akan bahas tuh bagaimana Nabiullah Isa bisa terciptakan, dan itu bisa diilmiahkan untuk zaman ini, ya, disesuaikan dengan kata kunci yang Allah kasih secara tersirat, sehingga, ya, orang-orang yang begitu takjub dengan kelahiran Isa, dan kemudian meyakini bahwasanya Isa itu anak Allah, ya, itu akan bisa dibungkam dengan fakta ilmiah ini. Gitu doang, ente heran, nih ilmiahnya ada. Gak mesti Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan. Kenapa? Ini proses ilmiahnya ada. Mereka akan menamakan Isa sebagai anak Tuhan karena Isa lahir tanpa bapak, berarti bapaknya Allah. Gitu.
Tetapi setelah dikuak fakta ini, nggak mesti ada bapak. Tikus pun bisa melahirkan, tikus betina pun bisa melahirkan seorang anak tanpa bapak, dan itu sudah terbukti oleh ahli-ahli ilmu usul. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya ingin mengungkap fakta yang kedua dulu. Fakta yang kedua adalah, ini pemahaman juga teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana proses Nabi Isa dilahirkan. Ya, proses Nabi Isa dilahirkan tingkatnya, karena ini faktanya banyak, kita nggak cukup sampai zuhur nih. Hadirin rahimakumullah, saya singkat aja bahwa Nabi Isa itu dilahirkan bukan di mihrabnya Maryam. Ya, jadi Maryam ini adalah perempuan suci, pandai ibadah, haji, berjanji mihrab, ya, beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina. Ya, sadaqat bi kalimat rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Allah Subhanahu wa taala telah sucikan, telah jaga farjinya, telah jaga kemaluannya, ya, tidak dizinai. Ya, hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dan ketika Maryam itu sudah pembukaan sekian, lalu ia mengasingkan diri, menjauhkan diri dari kaumnya karena takut disebut sebagai perempuan jalan yang melahirkan anak tanpa bapak, ya. Dan Maryam itu membawa dirinya dan kandungannya ke tempat yang jauh, ya. Fa'ajaha al-makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiyya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak itu memaksa ia bersandar pada pohon kurma. Nah, ini pohon kurma nih, ya. Kemudian Maryam berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya hikmahnya itu banyak kalau kita menguak fakta. Ini ahli-ahli parenting, Pak. Ahli-ahli kepengasuhan anak, apalagi ahli parentingnya itu perempuan kayak Aisyah Dahlan. Itu ayat ini akan jadikan senjata sebagai bahwa, ya, perempuan itu, Pak, kalau sudah kepada tingkat stres yang klimaks, yang paling puncak, nih lihat nih, Maryam nih. Maryam itu ngeluh, padahal dia tuh jago, padahal dia tuh hamba Allah. Hamba Allah wanita sekelas Maryam, selevel Maryam, dia tuh kata-katanya. Apa yang dikatakan? Ya, lahiran ini tuh, aduh, kalau udah begini menikmati aja deh. Gitu. Ya, artinya apa? Perempuan itu sehebat apapun akalnya pendek. Gitu. Makanya ada yang namanya dalil baby blues, Pak. Baby blues, dalil baby blues. Bahwa perempuan itu, ya, setelah melahirkan itu terkadang dia psikologisnya terganggu, ya, sehingga kalau dia melahirkan suaminya cuek aja, itu putus asanya luar biasa itu, ya. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maryam mengatakan, wa kuntu nasiyan mansiyya, dan aku menjadi orang yang tidak berarti lagi dilupakan. Tuh. Ya, perempuan itu kalau kekurangan beras masih bisa bertahan, anak mempet, anak sakit masih bisa bertahan, rumah doyong, mau hancur masih bisa bertahan, dimaki-maki sama tetangga tahan banting kokoh, ya. Tapi kalau sudah dia dicaci maki sama laki-lakinya, dia akan mengatakan ini hal wa kuntu nasiyan mansiyya. Udah putus asa aja. Ya, makanya baby itu bisa biasanya muncul dikarenakan sikap suami yang tidak memahami kondisi istri. Wah, Pak, ini hikmah di dalam ayat-ayat tentang Nabi Isa ini luar biasa, Pak. Ini enggak pakai tafsir, tapi pakai pemahaman. Ada namanya istifadah, mengambil faidah, ya. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang paling penting, istifhamnya ini. Wa huzzi ilayka bi juz'in nakhlah tusaqit 'alaika rutban janiyya, dan goyangkanlah
pangkal pohon kurma itu ke arah niscaya pohon itu akan menimbulkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi begini Pak, posisi melahirkan Maryam. Ini pohon kurma, pegang, kemudian digoyang-goyang. Dia lagi mangseng mau pembukaan akhir, itu diperintahkan Allah untuk menggenggam pohon kurma, kemudian digoyang-goyang supaya kurmanya jatuh. Tetapi ketika kurma jatuh itu, di situ pun dia langsung keluar. Kemudian oleh salah satu kelompok di kita ini yang memahami sudut-sudut penafsiran Al-Quran dan diambil faidah-faidahnya, kemudian dilakukan eksperimen, maka sekarang ngetren melahirkan dengan gaya style Maryam. Gitu. Caranya apa? Si ibu tidak didudukkan atau tidak ditidurkan di sebuah tempat tidur, tapi didirikan. Dan bidan setiap penyangga kepala bayi didudukkan. Jadi jangan heran kalau tempat praktek sekarang ada tiang, dibikin tiang, gitu. Ya, kemudian si tiang yang dipegang, kemudian digedil-gedil kayak Maryam menggoyangkan pohon kurma. Dan di situ dokter-dokter modern juga mengakui betapa mudahnya. Nah, bohongnya itu betapa mudahnya. Gitu. Jadi nggak usah divakum, karena vakum salah satu sebab anak jadi autis. Salah satu sebab karena kepala belum tumbuh, masih menyon-menyon, kan akhirnya itu bocah itu kepalanya masih fleksibel. Divakum pakai vakum WC. Aduh, divakum ya, ditarik itu kepalanya. Itu salah satu penyebab daripada apa ya, jenis. Kalau saya punya dulu anak murid SD, namanya apa ya, jadi kepalanya kecil sekali karena dulu divakum. Dan itu salah satu penyebab anak menjadi autis. Ini satu hikmah luar biasa. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman seperti ini, istifadah di dalam Al-Qur'an ini, hadirin rahimakumullah, ini terkadang orang itu bereksperimen dengan apa yang tersembunyi, ya, dengan yang tersirat. Contoh lain, contoh 3 nih. Di dalam Al-Quran kan ada ayat yang berbunyi wattini wazzaitun, dan demi buah tin dan buah zaitun. Sama orang-orang yang muta'ammik, yang mendalami masalah ini, ya, dicari tuh kata-kata tin dan zaitun di dalam Al-Quran. Ada dalam surat At-Tin, kemudian juga ada dalam surat An-Nur, wa az-zujaja ka'annahu kawkabun durriyyun min syajaratin mubarakah zaitun. Tuh ada zaitun. Wa la tasiyatu wa la tabi, ada zaituha, ada zait juga. Wa zaituna wa rumana, ya. Wa mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Dalam surat Al-An'am juga ada zaitun, ya. Ternyata hadirin rahimakumullah, ya. Kata tin di dalam Al-Quran disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, dalam surat tin, dan zaitun 6 kali. Gitu. Kemudian ada orang, ya, ada rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencampurkan dengan komposisi zaitun 6 tetes, tinnya 1. Diaduk. Luar biasa, ya. Dan yang melakukan ini adalah seorang mu'alaf dari Jepang. Ya. Ternyata campuran tin, buah tin dan zaitun ini yang dia ambil daripada pemahaman Al-Quran, ini menjadi satu-satunya komposisi yang bisa memproduksi yang disebut dengan metalonin. Ya. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya komposisi yang sangat dot mengandung metalonin. Yang mana metalonin ini diproduksi otak untuk mendukung kinerja jantung, paru-paru, dan peredaran dalam kondisi paling prima. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peribahasa bahasa ada linguistik adalah fase di mana seseorang itu dia mendapatkan kejayaan di dalam hidupnya, ada fasenya. Dan itu ya antara usia 15 atau sampai 35 tahun. Nah, biasanya awal-awal nikah usia 25, nyungsep dulu tuh, merintis, nista dulu, dihina dulu,
ya dikasih maki dulu, dibully dulu, terus kerja kerasnya. Di usia 35 biasanya dia ya yang guru dapat PNS, gitu. Yang karyawan dapat karyawan tetap, gitu. Yang di swasta dapat GTY, gitu, tetap yayasan, gitu kan. Nah, itu kan impian masing-masing tuh. Nah, di usia 35 lupa tuh di kursi, gitu. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka usia 15 sampai dengan 35 tahun adalah masa paling produktif manusia, masa keemasan. Karena pada saat itu adalah masa di mana otak itu memproduksi senyawa metalonin. Tuh. Dan setelah 35 tahun, masuk 40, mulai itu orang-orang yang sampai 35. Ada kawan saya itu ya sampai usia seperti itu masih apa? Masih idealis, masih liberal, ya. Tunggu aja nanti setelah usia 35, mulai turun tuh idealismenya. Masuk usia 40, udah mulai masuk tuh ke ke mimpi-mimpi teologis ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mulai lempes 40, 45 gitu. Mulai ingin uzlah di usia 40, 45. Nah, teman-teman hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ingin tetap bos dalam kinerjanya, masih ingin tetap fit, maka ya disarankan untuk banyak mengkonsumsi tin dan zaitun dengan komposisi tadi 6:1. Supaya apa? Supaya otak tetap memproduksi metalonin. Dari mana itu didapatkan? Dari pemahaman. Tinnya 1 kali disebut dalam Al-Quran, zaitunnya 6 kali. Ya. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah semua. Yang kayak gitu banyak Pak. Banyak banget kalau kita jelaskan nggak cukup sampai subuh lagi. Ya, luar biasa. Zaman sekarang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadirin rahimakumullah, kalau kita telaah jemaah sekalian tentang bagaimana kita mengilmiahkan proses kelahiran Nabi Isa, ya, dan di zaman sains sudah maju hal itu bisa terkuak. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan clue-nya. Dan Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang sifatnya global. Nggak ada yang terperinci, itu nggak ada. Ya, seperti saya sampaikan tadi, api ini sholat. Itu ya, sampai 80 atau 83 kali disebutkan. Tapi nggak pernah dirinci. Karena yang tugas untuk merinci adalah Rasulullah dengan sabdanya, ya, yang kemudian nanti wa kullu naba'in mustaqarrun fasawfa ta'lamun. Apa yang disampaikan oleh para rasul itu mustaqarrun, akan tertutup, akan stagnan. Fasawfa ta'lamun, dan suatu hari engkau akan dikasih tahu. Engkau akan tahu. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, katanya wal hamir wal bighal litarkabuha wa zinatun wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan himar, bijol, ya, itu adalah perhiasan dan juga kendaraan. Wa yakhluqu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kendaraan yang kalian nanti tidak ketahui. Gitu. Ya, muncullah pesawat, muncullah mobil, ya. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sudut pandang ilmiah, kemukjizatan itu ada yang bisa diilmiahkan. Ya. Seperti Rasulullah SAW membelah bulan, "Iqtarabati sa'atu wa shaqqal qamar wa yaqulu iqtarabati sa'atu wa shaqqal qamar." Apa selanjutnya? Wa yaqulu sihrun mustamir, gitu ya. Saya lupa. Surat Al-Qamar tuh. Iqtarabati sa'ah, telah mendekat hari kiamat. Wa shaqqal qamar. Jadi ditandai dengan terbelahnya bulan. Ya, jadi sejak zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, itu kiamat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dekat, apalagi sekarang. Gitu. Apa tandanya kiamat sudah dekat? Bulan pernah dibelah oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Dan NASA membuktikan dengan teleskop Hubble-nya bahwasanya ya
Di bulan itu ketika diteropong secara dekat, ya, sekarang itu meneropong bulan nggak perlu pakai teleskop lagi, Pak, pakai HP aja udah bisa. Oppo, Vivo, Xiaomi, ya, yang memiliki apa itu megapikselnya tinggi, jadi zoom gitu. Apalagi dengan teropong sangat jelas celah-celah kawan-kawan. Itu ada bekas retakan, garis menguju dari atas ke bawah. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukti daripada mukjizat itu bisa divisual. Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan ini tentunya akan ada sebab di balik itu. Maka muncullah di dalam proses pembentukan Isa ibnu Maryam ini, Isa alaihissalam ini, teori parthenogenesis, ya, yaitu terjadinya kehamilan tanpa pembuahan. Hal ini hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala setelah diteliti bahwa sperma itu adalah sebuah zat cair yang memiliki komposisi yaitu asam sitrat, bukan asam sulfat. Asam sulfat samsul. Ini asam sitrat, asam amino bebas, fruktosa, enzim, fosforikolin, prostaglandin, kalium, seng, natrium, lemak, kolesterol, vitamin B12, ya. Dan hal zat-zat itu sudah ready, sudah ada di dalam tubuh seorang perempuan bernama Maryam dan perempuan-perempuan yang lain yang ada di dunia ini. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara sel telur yang dimiliki oleh perempuan itu yaitu mengandung asam folat, zat besi, mangan, kalsium, vitamin A, B, C, dan D, ya. Dan ketika kandungan-kandungan ini disatukan, maka berdasarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kandungan ini akan menyatu dan di situ akan terjadi zigot, ya, yang kemudian menjadi alaqah, nempel di dinding rahim, ya. Kemudian wa yursalu ilaihil malak wa yanfuhu bihir ruh wa yuktabu bi arba'i kalimat bikat rizqihi wa ajali wa amalihi, gitu ya. Wa sa'idun aw sa'id, ya. Kemudian setelah 4 bulan wa yanfuhu bihir ruh. Nah, ini urusan ruh nggak bisa diotak-atik nih, ya. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Jadi ada batasannya tuh otak-atik, ya. Kita otak-atik kandungan. Kalau sudah masalah ruh, qul ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu adalah urusan Allah. Jadi otak kita ini bijaknya nggak cukup otak-atik ruh, ya. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali mengatakan kita mempelajari ilmu filsafat itu ada batasannya, yaitu ketika ilmu filsafat itu berpikir secara meledak-ledak. Wah, bagaimana kita memahami menelaah sebuah fenomena alam, ya, sebuah fenomena alam. Jadi buah daripada ilmu filsafat itu munculnya teknologi. Misalnya bagaimana kita meyakini sini ada hidrogen, ada oksigen, itu berasal dari pemikiran yang meledak-ledak. Kalau orang biasa, air terput habis, gitu ya. Teh bisa pahit, kemudian gula kok molekulnya bisa nyampur dengan molekul air, itu berasal dari pemikiran yang meledak-ledak yang disebut dasarnya itu dari filsafat, ya. Tapi kalau filsafat sudah masuk ke dalam ranah teologi, otak-atik Allah sudah stop. Qul ruhu min amri rabbi, ada kata ama utitu min ilmi illa qalila. Jadi Imam Ghazali lebih cenderung kepada tasawuf. Siapa pengarang Bidayatul Mujtahid itu yang kemudian mereka saling melempar opini, ya, tahafutul falasifah dengan tahafut, gitu ya. Itu bagaimana mereka perang setelah ini. Kita kembali bahwasanya hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak diteliti oleh peneliti Amerika di University of Pittsburgh School of Medicine di Amerika Serikat bahwasanya membuat sel-sel sperma itu, sel-sel sperma yang tadi telah disebutkan itu banyak terdapat dari sel kulit. Sel kulit, gitu ya.
Dan sel kulit ini dapat menghasilkan sel-sel penting sebagai bahan-bahan terbentuknya sel sperma. Dilakukanlah penelitian percobaan terhadap tikus. Kenapa terhadap tikus? Karena ya susunan daripada tubuh tikus kalau dibelah itu ya. Kenapa penelitian itu begitu tikus? Kayak kemarin COVID juga kan di percobaannya selalu ke tikus karena anatomi tubuh tikus itu lebih mendekati kemiripan kepada manusia. Selalu tikus dan selalu tikus. Ya, hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu. Jangan-jangan kita ini adik kakak sama tikus gitu ya. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kepada tikus, diambil sel-sel yang saya sebutkan tadi di bawah kulit tikus, kemudian dikumpulkan, kemudian dilakukan fertilisasi buatan, diinjek ya. Masukkan ke dalam rahim dan ternyata terjadi anak tikus. Dan itu sudah dibuktikan dengan sains yang lain. Dan ini menjadi hadirin rahimakumullah ayat bagaimana Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ayah ini yang menjadi inspirasi terjadinya teknologi kloning. Itu sama. Jadi mereka itu betul-betul membuka Al-Quran dan mendalami sehingga bisa menemukan inovasi-inovasi baru. Dan teknologi kloning ini luar biasa, sangat membahayakan terhadap ya keberadaan manusia pada saat ini. Sehingga teknologi kloning ini cuma bedanya di rahimahullah, kloning itu kalau perempuan di kloning jenis kelaminnya akan jadi perempuan, tidak bisa menghilang, itu kelemahannya. Hadirin rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan tentang bagaimana ketika Maryam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini bisa terjadi, dan Maryam ketika diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam tentang bahwa engkau akan dititipi bayi, Maryam itu kaget. Sangat-sangat kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Allah hanya mengatakan kun fayakun. Kalau aku sudah berkata jadi, maka jadilah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kagetnya ini dia terperanjat. Orang yang kaget dan terperanjat ini akan menghasilkan daya listrik. Kita kalau begini-gini aja nih, bukan ngurubut ini ya. Bahwa di dalam diri manusia ini ada daya listrik. Sudah dibuktikan oleh salah satu bela diri yang melatih pernapasan diafragma, itu kan, sampai muncul ilmu jeblagan. Nah, siapa tuh yang di kampungnya dulu? Yang gini-gini tuh, gitu ya. Nah, itu secara ilmiah ada. Tetapi ilmu jeblagan yang murni, yang bagus itu nggak usah pakai zikir-zikir, karena di dalam diri kita ini sudah terkandung ya bahan-bahan atau sumber listrik. Itu betul. Dan sebagian orang yang sumber listriknya itu besar, ya kita bisa melihat di media sosial ada orang-orang dulu yang ketika dia memegang logam sendok apa nempel, dan itu fakta. Ya, mereka yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan daya listriknya. Maka salah satu potensi dari situ bisa keluar itu ketika kaget. Dan Maryam ketika dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia kaget. Dan proses kaget itu menghasilkan daya listrik sehingga ya ketika kaget itu hadirin rahimakumullah, ya, disitulah apa yang disebut dengan injeksi, yaitu Allah mengajarkan Maryam, dan ketika kaget itulah ya sel-sel sperma itu dikumpulkan, diturunkan dan digabungkan ke dalam telurnya. Itu menurut pandang ilmiah. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Masih banyak sekali fakta-fakta ilmiah yang bisa kita ambil. Bahwasanya ini dijelaskan untuk mengkontrol mereka tentang selalu takjubnya terhadap kebablasannya pola pikir mereka terhadap ya proses kelahiran Isa bin Maryam alaihissalam, bahwasanya sehingga
ketakjuban itu melahirkan pemikiran bahwa Isa anak Allah, ya. Isa anak Allah. Saking apa? Saking betapa mereka itu kagum, ya. Sehingga menisbatkan Isa sebagai anak Allah. Tetapi setelah disampaikan konsepnya, konsep ilmiahnya, luar biasa, ya, luar biasa. Hal itu jadi bisa dikontrol. Tidak perlu mensikapi daripada mukjizat ini dengan sikap-sikap yang dulu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari fakta-fakta ini jemaah sekalian, ternyata ada korelasi antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerahnya pada nabi-nabi dengan fakta yang disampaikan dalam Injil Barnabas. Injil Barnabas itu Injil yang isinya itu banyak kesesuaian dengan Al-Quran. Bahwasanya ya, Nabi Isa itu tidak wafat di salib. Itu salah satunya. Itu disampaikan Injil Barnabas, dan fakta-fakta yang terkuat ini banyak menghasilkan mu'alaf-mu'alaf dari kalangan pendeta, kalangan pastor. Karena mereka yang niatnya memiliki hati nurani yang murni, mencari kebenaran itu akan mudah menerima dari fakta-fakta yang ada. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan bahwasanya apakah Nabi Isa itu diangkat atau diwafatkan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada dalilnya, ya. Semuanya ada dalilnya. Isa alaihissalam itu tidak disalib tapi diangkat, ya, berdasarkan An-Nisa ayat 157 158. Wa qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka Yahudi tidak membunuhnya dalam keadaan yakin, akan tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Ya, di sini sampai ada kata-kata yakinan. Wa ma qataluhu yakinan. Orang Yahudi itu tidak sampai mereka itu ya membunuh Nabi Isa alaihissalam secara yakin, secara hak. Bal rafa'ahu Allah. Ini pakai bal lagi, tapi bal itu udah konter yang paling hebat. Bal, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian para ulama, termasuk Ghusbah, meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak diangkat begitu saja dalam keadaan hidup, tetapi diwafatkan. Ya, diwafatkan. Itu ada dalam Al-Imran ayat 55. Idz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir tersebut." Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir di dalam hal ini menjelaskan bahwa maksud mutawaffika, mewafatkan engkau itu maksudnya adalah menjadikan Nabi Isa itu tidur, ya, sebelum diangkat ke langit. Jadi yang jumhur, yang pendapat ulama paling dominan antara apakah Nabi Isa itu diangkat atau diwafatkan, itu lebih banyak yang mengambil pendapat yang diangkat, bukan yang diwafatkan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengungkap tentang Yudas Iskariot yang selama ini hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an secara gamblang, walakin subbiha lahum, ya, bahwasanya orang Yahudi itu tidak membunuh Nabi Isa, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, walakin subbiha lahum, kan, tapi Nabi Isa itu diserupakan dengan yang lain. Ini pemahaman kita selama ini bahwa yang diserupakan itu adalah muridnya pengkhianat yang bernama Yudas Iskariot.
Yudas Iskariot. Tapi ternyata hadirin rahimakumullah, ya, semakin kesini ya banyak fakta tentang bagaimana sebenarnya siapa yang diserupakan, ya, itu bahwa di dalam beberapa tafsir diungkap ada fenomena baru, ya. Ini diangkat dari penjelasan daripada Ibnu Abbas tentang siapa sebenarnya yang diserupakan. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya disampaikan oleh Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, bahwa Ibnu Abbas menceritakan ya, di dalam ayat yang menjelaskan tentang proses bagaimana Nabi Isa diangkat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat, Ibnu Abbas menjelaskan ke langit, Ibnu Abbas menjelaskan ketika Allah ingin mengangkat Isa ke langit, ya, beliau pun menuju kepada para muridnya, dan di dalam rumahnya itu ada 12 orang sahabat disebut dengan Al-Hawariyun, yaitu orang-orang Nasrani, ya. Nasrani asli, tulen yang beriman dan beragama seperti agama Nabi Isa. Beliau keluar menuju mereka dan kepala beliau terus meneteskan air mata. Lalu Nabi Isa mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuri itu sebanyak 12 kali setelah ia beriman padaku. Kemudian Isa berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kebutanku, dia pun akan menjadi teman dekatku. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk pertanyaan Nabi Isa kepada murid-muridnya. Ada nanti di antara kalian yang mau ini Yahudi udah ngepung, ya, ada nggak di antara kalian 12 ini yang mau diserupakan denganku, tapi nanti akan dibunuh, gitu ditawarin. Maka murid-muridnya, sahabatnya tadi, ya, ada di antara mereka yang masih muda berdiri, menawarkan diri, saya wahai Nabi. Maka Nabi Isa kemudian menjawab, duduklah engkau, ya. Kemudian Nabi Isa kembali lagi kepada mereka dan pemuda tadi pun berdiri kembali. Nabi Isa pun mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Nabi Isa datang lagi ketika kalinya dan pemuda tadi masih tetap berdiri. Aku wahai Isa, jadi dia siap yang menjadi orang yang diserupakan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada pemuda itu, betul engkau yang ingin diserupakan denganku? Oh ya Nabi Isa. Kemudian pemuda tadi hadirin rahimakumullah diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi yang diserupakan itu bukan pengkhianatnya, kan, tapi itu adalah orang yang loyal kepada beliau. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu. Ini fakta, ya, fakta di balik daripada paradigma kita selama ini yang keliru, dan masih banyak sekali hal-hal. Karena yang seperti ini maksudnya kategori Israiliyat, ya, kisah-kisah yang muncul daripada orang-orang Israel, ya. Kata Ibnu Katsir kan la yusaddiquhu wa yukadzibuh, ya. Jangan dibenarkan 100%, jangan juga didustakan, ya. Dan pada zaman Rasul ada orang yang dari Nasrani masuk Islam seperti Wahab bin Al-Munabbih, itu suka memberikan penjelasan. Ini Israiliyat, ini bukan, Israiliyat ini bukan, ya. Zaman sekarang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari fakta ini tentang bagaimana Nabi Isa diangkat dan diserupakan, ya, paradigma kita yang terdahulu mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah si Yudas, orang yang pengkhianat, yang ngasih tahu persembunyian Nabi Isa, kemudian dia diserupakan. Ternyata di dalam riwayat Ibnu Abbas, dan ini lebih mendekati kebenaran karena sanadnya baik, itu yang diserupakan adalah orang yang sangat loyal kepada beliau dan siap berkorban. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahwa Nabi Isa akan kembali ketika di akhir zaman dan akan menjadi hakim yang sangat agung, dengan tidak membawa syariat baru, dengan tidak membawa syariat yang beliau bawa dulu, itu kan, melanjutkan syariat Rasulullah SAW. Di dalam hadis-hadis yang sahih, apa yang dilakukan pertama kali Nabi Isa di bab Lud, di pintu Lud, sekarang sudah dibangun kayak pos kamling tuh di Yordan. Kalau Bapak umrah plus Siti Jordan, tapi diajak tuh ke bab Lud.
sebuah tempat yang diprediksikan di situ Nabi Isa akan turun, Imam Mahdi akan turun, gitu ya. Yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan setelah itu Nabi Isa alaihissalam ya akan mengalahkan Dajjal. Jadi rahimahullah, Dajjal ini adalah makhluk Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan sakti mundur gunung, gitu ya, sakti mundur gunung. Ya. Yang mana luar biasa, cirinya adalah di dahinya ada tulisan Ka'bah dan juga bermata satu. Gitu. Ada anekdot Pak, anekdot cerita lucu nanti. Kalau Dajjal itu kan akan maksa kita untuk menjadi pengikut dia. Kalau kita hidup di masa Dajjal, yang nggak mau ikut juga jadi dua. Itu hadisnya sahih. Kalau para wanita, ya nggak ditakut-takutin, tapi dibawain emas berlian. Gitu ya. Jadi emas itu Pak adalah alat tukar sejak dulu sampai hari kiamat. Buktinya apa? Zaman Dajjal masih ada. Gitu ya. Luar biasa ya. Dan perempuan itu akan diiming-imingi oleh emas. Nah, oleh karena itu, ya kita harus banyak memberikan kekokohan kepada perempuan-perempuan kita, itu kita, ibu kita, saudara perempuan kita ya, bahwa Dajjal akan ini untuk jadi pengikutnya itu bagi perempuan dengan emas. Nah itu kalau kita diajak, dan Dajjal itu menggunakan konsep dialog juga, pinter, ya. Nah, kita diberikan kata kunci nih, kalau Dajjal maksa, tanya aja, bagaimana engkau menjadi Tuhan, sedangkan engkau tidak mampu menyembuhkan matamu. Ya. Begitu katanya. Kan Dajjal matanya rusak. Ya. Ngaku Tuhan, bagaimana kau jadi Tuhan? Mata ente aja rusak, sembuhnya aja dulu. Itu. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini masih banyak sekali fakta tentang Nabi Isa, ya, dari kelahirannya, istifadahnya, ayat-ayat istifadahnya, dan juga dari proses melahirkan, proses terbentuknya, kemudian juga mukjizat Nabi Isa sejak kecil, gitu ya. Sejak kecil kan, ketika Maryam dipaksa untuk membuktikan, ya, Nabi Isa kan Maryam memerintahkan kaumnya untuk bertanya langsung kepada Nabi Isa. Dan Isa mengatakan, aku adalah hamba Allah. Bayi ngomong, gitu ya. Bayi ngomong. Harusnya kan ngomong tuh, ya. Kalau kita normal zaman ini 2 tahun itu anak bapak sudah harus mengucapkan 200 kata. Itu udah normal. Kalau sudah 2 tahun kata-katanya masih kurang dan jauh, misalnya baru 50 kata dan itu nggak jelas, siap-siap anak bapak kena delay speech, ya, DPS delay speech, ngomong lamban, gitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah emaknya kudu cerewet, ngajak ngomong dulu. Gitu. Meskipun anak nggak fokus, maka kemana kata sih ajak ngomong. Gitu. Itu merupakan stimulan bagi orang tua, terutama ibu, untuk cerewet, ngajak ngomong kepada anaknya yang menderita diabetes. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya masih banyak ya, fakta dan fenomena yang bisa kita ungkap dari Nabi Isa alaihissalam. Misalnya satu lagi itu apa ya, bahwa apa yang disampaikan Injil bahwasanya Nabi Isa dilahirkan di daerah Bethlehem, sebelah timur, ya. Ternyata timur Palestina itu bukan Bethlehem, tapi kota lain, ya. Jadi Injil ini kan ditulis oleh orang-orang Yahudi, ya, bukan tulisan Nabi Isa. Injil sekarang yang asli dan tak kemana, ya. Apa MMLY, Matius, Markus, Lukas, Petrus, MMLY. Kemudian Barnabas itu nama aslinya itu. Yang jujur menceritakan tentang syariat Nabi Isa itu Barnabas. Dan itu tahun 2000 ditemukan di Turki, Barnabas asli. Di situ dalam Injil Barnabas kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sehingga banyak pastor yang baca, 43 pastor Eropa itu masuk Islam. Malah Paus Benedictus berapa tuh masuk Islam setelah baca Injil Barnabas yang ditemukan di Turki. Itu di dalam ayat-ayatnya banyak yang sama. Bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Bahwasanya Nabi Isa
itu juga disunat, ya. Juga bahwasanya Nabi Isa tidak disalib. Itu disebutkan dalam firman Allah. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini luar biasa, ya, banyak teman-teman non-muslim yang terus berpikir, yang lisanun sa'u wal qalbun aqu, yang hatinya terus bertanya-tanya, ya, dan hatinya terus bergejolak, ya, lisanun terus kemudian bertanya-tanya, ya. Dan dari kasus atau peristiwa Gaza ini juga, ya, ribuan warga Eropa, ribuan warga Amerika tertarik untuk membaca referensi-referensi Islam, dan mereka banyak menemukan fakta. Sampai orang Yahudi sendiri, meskipun tidak sampai ratusan, itu ada beberapa yang melihat kegigihan dan keimanan daripada penduduk Gaza. Ini banyak yang masuk Islam. Hadirin rahimakumullah, sekian mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga dengan penjelasan ini kita semakin yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama. Inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi, agama yang dari Allah adalah agama Islam, karena ditopang dengan kitab Allah yang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Sedikit saja ada percetakan yang salah, itu cepat banget itu ketahuan. Ada aja hafiz Quran yang menemukan, ya. Mau cetakan mana? Sekarang kan Al-Quran pakai judul, ya. Ada Al-Quran apa gitu, ya. Ada nama-namanya itu, ya, hanya membawa tema saja, teknik marketing saja gitu, ya. Intinya, ya, selalu ada saja yang menemukan, ya, tentang meskipun satu huruf yang keliru sampai kurang tasdid pun pasti ketahuan. Ilah dengan ilah, ya, pasti ketahuan. Sementara untuk, ya, kitab-kitab agama lain tidak ada yang dijadikan jaminan. Tidak ada yang dijamin betul-betul ori, ya, KW semua. Buktinya apa? Buktinya para mu'alaf seperti siapa tuh Donitan, ya. Itu luar biasa, ya, dia banyak puasa dan benar-benar berdebat dengan para wali dan para pendeta, dan semuanya luar biasa, bisa terdiam, sulit untuk menjawab karena satu sama lain versi-versi daripada Bible itu betul-betul berbeda gitu, ya. Ada yang dihapus, ada yang diganti gitu, karena tidak ada jaminan. Cukup sekian, kita tutup dengan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.